Sahabat Indonesia, mari kita lanjutkan proses belajar kita tentang Arduino. Sahabat Indonesia, apabila kita suatu saat akan menggunakan sebuah sensor, misalkan di sini saya contohkan adalah sensor DHT22, yaitu sensor kelembaban atau humidity dan juga sensor temperatur, untuk membuat sebuah aplikasi embedded system yang kontrolnya menggunakan Arduino board ya. Nah, kita bisa mudah menggunakan sensor tersebut dengan menggunakan software Arduino IDE apabila kita memiliki library yang itu sudah support untuk sensor yang tadi kita akan gunakan, yaitu sensor DHT22. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada software Arduino IDE itu sudah ada library bawaan ya, yang itu bisa kita gunakan. Sekaligus contohnya ya, di sini misalkan ini ya, kita lihat di menu sketch, di bagian include library ini ada library yang sudah siap digunakan. Ini sudah disediakan secara default oleh pengembang software Arduino IDE. Ya, ini sudah ada beberapa. Nah, apabila kita menggunakan sebuah part, misalnya komponen sensor atau mungkin motor ya, di sini ada liquid crystal display misalkan LCD atau juga yang lainnya, yang itu ternyata library-nya tidak ada misalkan, belum ada di sini, dan ternyata kita menemukannya di internet ya. Di internet itu ternyata untuk sebuah sensor atau motor itu sudah ada yang membuat library-nya. Ya, inilah keuntungan daripada penggunaan Arduino IDE, karena penggunanya sudah banyak dan sudah mereka ada yang sudah menggunakan membuat library yang itu dibagikan secara open di repository mereka ya, yang kita bisa download secara gratis dan kita bisa gunakan untuk mengembangkan sistem embedded yang kita bangun gitu ya. Nah, yang ingin saya jelaskan pada kesempatan video kali ini adalah cara bagaimana kita menginstalnya, mendownload dulu ya, mendownload library yang akan kita gunakan itu, yang kita butuhkan. Misalkan nanti adalah untuk sensor DHT22, dan juga nanti sekalian ini ya, misalkan kita akan menggunakan sensor bukan sensor, motor ya, motor servo, motor DC servo yang library-nya yang itu mungkin kita tidak ingin menggunakan yang di sini misalkan, ini ada servo sudah ada nih. Tapi kalau ada sudah nggak apa-apa sih. Yang ingin saya contohkan adalah nanti adalah pertama cara download daripada library yang kita butuhkan, dan juga cara instalasinya ke dalam software Arduino IDE, yaitu nanti kita integrasikan sehingga kita nanti bisa menggunakan library tersebut untuk membangun sistem embedded kita. Ada 3 cara. Yang pertama nanti cara yang menggunakan ini menu di sketch, menu sketch ya pada Arduino IDE, kemudian menggunakan memilih ini ya, add zip library. Kemudian yang kedua cara manual ya, langsung mengcopy paste kan file-file library yang kita sudah unduh di repository yang itu pembuatnya ya tentunya, yang itu nanti kita kopikan di directory penyimpan daripada library pada komputer kita ya, library Arduino yang itu ada di dalam komputer kita. Dan yang ketiga adalah menggunakan ini ya, tool manage library dari sini atau dari menu sketch juga bisa ya. Ini manage library juga sama ini. Oke, nah kita langsung lakukan cara yang pertama. Oke, yang melalui ini ya, menu sketch. Tapi kita download dulu nih. Kita butuh 2 library ya, untuk sensor DHT22 dan juga untuk motor servo. Oke, caranya gimana? Ya kita cari di internet ya. Kita cari di sini, aktifkan dulu Google-nya. Kemudian library Arduino sensor DHT22 ya. Ini. Seperti ini kata kuncinya. Bisa gunakan yang lain juga. Nah, ini misalkan ya. Nah, jadi di sini ternyata untuk sensor DHT22 itu di websitenya Arduino sudah ada disediakan juga. Ini coba kita open
di new tab, kemudian juga di GitHub, yaitu di repositorinya siapa ini. Ada 3 nih ternyata. Dan juga di sebuah website namanya arduinolibraries.info. Nah, di sini di websitenya Arduino dia sudah diintegrasikan nih, sudah disediakan juga. Nih. Nah, ini sudah versi 1.4.4 ya. 1.4.4 ini yang terakhir. Dan ini langsung ternyata pembuat daripada library ini adalah Adafruit ya. Ini di GitHub atau di repository GitHub daripada Adafruit untuk ini folder DHT sensor library. Ini juga sama versinya juga. Yang terakhir adalah ini ya. 1.4.4 nih. Kemudian ada website lain yang menyediakan juga, sepertinya ini adalah website yang itu menyediakan library-library yang diperuntukkan untuk software Arduino IDE ya. Untuk DHT sensor library sudah sama ya. Yang terakhir sudah sama-sama update sampai 1.4.4. Oke. Download dengan pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu aja. Oke, misalkan dari yang websitenya ini ya di GitHub, repository GitHub di Adafruit ya. Ini kita klik code, kemudian download zipnya, simpan library-nya di tempat yang saudara-saudara sahabat Indonesia inginkan ya, terserah ya, di komputer masing-masing tentunya. Oke, saya simpan di sini ya, namanya DHT sensor library master.zip. Oke, ini yang library untuk DHT sensor DHT sudah kita peroleh ya, sudah kita dapatkan di sini. Kemudian yang kedua adalah saya mau download ini library Arduino Far Speed Servo. Ini untuk pengendalian motor servo DC ya. Nah, di sini sudah ini ada. Jadi ada GitHub. Ini ya link GitHub ya. Kita coba klik kanan, open link in new tab. Ini kita hapus aja dulu. Oke. Nah, ini ya. Ini belum ada contohnya. Oh, ada contohnya ya. Di sini nanti kita bisa pakai ya. Oke. Atau misalkan di sini tadi ada contoh yang lain, misalkan apakah ada yang lebih lengkap? Oh, ini langsung contoh file headernya ya. Oh, ternyata sama. NetLab Toolkit pembuatnya adalah NetLab Toolkit ya. Ini pembuat library ini adalah NetLab Toolkit Group. Oke, kita download aja library-nya langsung sama ya, karena sama-sama disimpan di repository GitHub. Code, klik, kemudian download zip-nya. Kita simpan di folder yang sama di sini ya, kita save. Oke. Nah, jika sudah kita download semua, kita coba buka ini. Nah, kita akan gunakan dia dengan ini ya, cara yang pertama dan yang kedua. Nanti di DHT-nya cara yang pakai ini melalui menu sketch, kemudian yang var servo ini nanti ini ya, cara manual copy paste. Oke ya. Nah, sekarang kita praktekkan cara yang pertama untuk menambahkan, bagaimana cara menambahkan atau install library eksternal tadi ke dalam software Arduino IDE. Kita pilih menu sketch, kemudian pilih option include library, kemudian kita geser ke kanan kursornya, pilih opsi add zip library. Oke. Nah, kita cari tempat kita menyimpan tadi file zipnya tadi ya. Oke. Oh, mana ya ini? Aduh, begini. Hari ini di detail aja ya. Detail aja. Oke. Arduino.
Kemudian di sini ada ini ya. Oke, cara download install library. Nah, library yang ini ya. Nah, ini yang akan kita install menggunakan langsung di menu sketch tadi. Terus kemudian kita open. Oke, di sini ada notifikasi ya di sini ya. Library added to your libraries. Check include library menu. Langsung kita cek di sini ya. Sketch, kemudian include library, dan kita cari di sini ya. Nah, kalau tambahan di sini DHT Sensor Library sudah terinstall sekarang ya. Nah, ini nanti kalau yang library tambahan yang kita tambahkan sendiri atau install sendiri nanti akan ada di sini di recommended libraries. Kemudian untuk penggunaannya gimana? Ya kalau kita akan menggunakan ya tinggal kita pilih ini ya, Sketch, include library, kemudian klik aja DHT Sensor Library. Klik. Nah, maka di sini sudah mengincludekan file header daripada library DHT tadi ya, file DHT sensor dht.h, kemudian include dht_u.h juga ada dua ya ini. Terus cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya gimana ya, ini kita buka ya, kita buka ini, kita ekstrak, jangan here, kita ekstrak to DHT sensor library master. Nah, kalau kita ingin belajar bagaimana cara menggunakan kelas-kelas dan fungsi-fungsinya, untuk tahunnya dulu kan harus buka di sini. Nah, kita untuk bisa menggunakan sebuah library kita harus mempelajari dulu file library tersebut ya, yang itu ada dua pasang misalnya. Untuk dia ada CPP, ini C++ dan juga header ya, yang masing-masing nanti kita perlu melihatnya isinya apa sih. Nah, kita mempelajari dulu. Oke. Nah, ini adalah file header daripada library DHT. Nah, nanti kita harus mempelajari tentang kelas-kelas yang ada di sana dan juga fungsi-fungsinya tentunya. Nah, oke. Nanti kita akan tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, tapi kalau misalkan kita untuk pembelajaran, nanti kita bisa lihatnya di sini ya, di example-nya ini. Contoh program yang sudah disediakan yang kita bisa menggunakannya gitu. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Ini misalkan ini ya, contoh programnya misalkan. Nah, inilah contohnya. Nah, nanti baru kita bisa pakai itu kalau kita mempraktekannya dari contoh ini dulu. Terus nanti untuk mempelajari lebih lanjut kita bisa membaca di bagian tadi yang file h.h atau juga yang cpp. Maksudnya apa sih gitu. Atau juga nanti membaca di bagian misalkan ini materi yang apa namanya, DHT sensor ya, misalkan ini di kitab ini. Oke. Nah, dokumennya. Nah, nanti misalkan belum cukup lagi membaca daripada dokumen yang yang ada tersedia di repositorinya ya, seperti ini ya. Nah, misalkan informasi nggak cukup nih, nah baru kita manfaatkan Google. Nah, misalkan proyek menggunakan DHT sensor untuk apa gitu ya. Nah, nanti contoh-contohnya bisa kita ikuti. Nah, itu ya. Jadi DHT sensor ini ada dua sensor ya di dalamnya. Ada untuk sensor humidity dan juga sensor temperatur. Oke. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu cara menginstal library melalui menu sketch pada software Arduino IDE. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu cara secara manual ya. Manual yaitu melakukan copy paste file library yang sudah kita download ya, kita ekstrak dulu ini ya. Misalkan yang tadi ya, var speed servo master ini kita ekstrak dulu. Ekstraknya to var servo saja, jangan here. Biar nggak berantakan. Oke. Nah, file yang ini yang kita copy, yang di dalamnya ini ya. Kita copy.
Nah, terus kemudian kita cari direktori instalasi daripada sebuah library itu di mana, yang itu library tambahan ya tentunya, bukan library yang bawaan, karena ternyata posisi library bawaan itu berbeda dengan posisi direktori daripada library yang itu kita tambahkan sendiri ya. Jadi library bawaan itu yang ini, yang atas Arduino libraries ini ada bawaan yang sudah disiapkan oleh pengembang software Arduino IDE. Nah, ini yang di sini adalah software yang kita tambahkan. Oke ya, nanti kita coba lihat yang bawaan di mana posisi direktorinya, yang tambahan di mana posisinya. Oke, kita lihat. Kita buka aja Explorer baru. Untuk yang bawaan itu di sini, di C local disk ya, kemudian di program file yang x86 ya, kemudian di folder Arduino, dan di folder libraries. Nah, disinilah ya, coba lihat ya, di sini adalah library yang sudah bawaan ya, sesuai dengan yang di sini tadi ya. Ada Breed, EEPROM, Explora, Ethernet, dan semoga sampai Wi-Fi wire ya. Di sini juga sama ya, Breed, Explora, Ethernet, Firmata, ada Wi-Fi dan sebagainya. Iya. Oke. Terus di mana posisi library yang tambahan? Kita buka lagi New Explorer aja. Posisinya ada di sini, di drive C juga, cuman bukan di program file x86 ya, tapi di sini di user, kemudian nama usernya ya Taufik. Ini Taufik sebenarnya, ini pas instalasi ada kurang Q, Taufik, kemudian cari folder dokumen dan masuk ke folder Arduino. Nah, disinilah tempatnya. Ini satu lagi folder library. Nah, masuk di sini. Nah, ini yang sudah terinstal tadi ya, DHT Sensor Library. Ini tadi sama dengan ini di sini kan? Ini tadi. Oke, baru satu. Ya sudah kita tambahkan baru satu nih kan, baru DHT Sensor Library. Nah, kita tadi akan menambahkan ini ya, library var speed servo nih secara manual ya. Itu kita copy, ini kan file-filenya nih. Nah, untuk kita copy, klik kanan, copy, kemudian kita paste di folder directory yang ini ya, yang tambahan ya, yang di user Taufik dokumen Arduino library sini. Kita copy kemudian paste di sini ya. Oke, jika sudah kita close dulu. Coba cek apakah langsung ada. Ternyata belum ya. Nah, kalau nggak ada, memang perlu harus di dulu. No aja ya. Kita harus merestart dulu software Arduino IDE-nya. Kita buka lagi. Oke, kita maximize, kemudian kita cek di menu sketch, kemudian include library, dan ini dia var speed servo contribute ya. Kali ini maksudnya di contribute nih. Jadi var speed servonya sudah masuk di sini. Kita bisa gunakan, tinggal diklik aja. Nah, tinggal digunakan. Nanti untuk kelas-kelas dan fungsi-fungsinya juga kita bisa lihat di folder yang sama atau folder yang kita download tadi. Yang penting kita edit aja ya. Kita bisa lihat ini ya. Filenya bisa kita lihat di sini, yang ini atau yang hasil downloadnya. Ini file cpp-nya kita bisa lihat, kita buka dengan notepad aja. Kita bisa pelajari di sini, atau kita juga bisa cari di GitHub tadi, atau masih kurang lagi bisa ya kita coba cari project-project yang sudah disediakan oleh atau sudah dibuat oleh para pengguna yang sudah lebih dulu daripada kita, contoh-contoh project mereka gitu. Itulah cara penggunaannya Arduino ya, karena open jadi banyak yang menggunakan, banyak yang mengembangkan, banyak yang nge-share. Jadi kita juga bisa ikut mengembangkan juga, menggunakan dan juga mengembangkan juga gitu ya. Oke, ini kita bisa pelajari untuk apa sih, gimana cara memakainya ya. Ini sepengetahuan saya, karena sudah pernah pakai ya, untuk var speed servo ini untuk kendali motor servo yang bisa tidak hanya satu biji, bisa langsung banyak gitu. Kita bisa pernah nyoba mungkin 8 piece motor servo dengan pulsa yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Ini adalah cara kedua, cara manual ya, cara copy paste, dan sudah berhasil. Keduanya sudah bisa masuk ke ini,
bagian library tambahan ya, baik yang contribute libraries maupun yang recommended. Untuk example-nya kalau ada mungkin di sini sudah ada juga ya. Oh iya benar. Nah ini untuk example daripada ini, masing-masing library yang kita tambahkan juga sudah tersedia di sini ya setelah kita install tadi, baik secara manual maupun secara melalui menu sketch dari Arduino IDE. Oke, ini cara pertama. Yang kedua, cara ketiga yang terakhir adalah dengan menggunakan ini ya, sketch juga. Tapi ini apa ya, kadang-kadang ini hanya yang bisa diakses melalui ini ya, melalui melalui manage libraries ya. Bisa lewat sini ya, bisa lewat menu sketch, kemudian manage library, atau bisa juga lewat menu tools yang ini, manage library juga sama, Ctrl Shift I ya. Oke, kita klik aja. Tapi untuk menggunakan ini, menggunakan cara menginstal library yang di sini ya, kita harus connect internet ya. Pastikan komputer kita terkoneksi dengan internet. Kita klik dulu. Prosesnya agak lebih lama, nggak tahu, mungkin karena harus connect ke sebuah repository gitu ya. Nah ini baru terbuka library manajernya, dan ini pun ya karena online ya, jadi nanti ini yang tersedia terbatas karena kita nanti menggunakan ini ya, kotak pencari ya. Mau install apa gitu, kita nanti tinggal cari aja. Dan itu kalau tersedia. Kalau nggak tersedia ya sebaiknya mungkin lebih baik nyari di Google, nyari via Google ya. Dan misalkan apa ya, saya belum begitu apa nih. Jadi kalau ya sudah tersedia di sini, untuk instalasinya tinggal klik install ini ya. Ini kan belum diinstal nih, masih install. Kalau yang sudah terinstall tuh ya ini install ada. Bentar, ini agak nge-lag nih. Untuk pindah sini aja nge-lag. Oke. Nah, ini bisa kita filter dulu. Yang sudah terinstall mana, yang belum terinstall mana. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini ya. Nah, kalau yang sudah terinstall nih tombol installnya udah nggak aktif. Ini ya, install nih di sini, install it. Ini bridge sudah tadi, Espora, Ethernet sudah sesuai yang tadi, yang di sini tadi, yang bawaannya ya, Firmata, GSM, keyboard. Nah ini udah LCD ya, liquid crystal ya, sudah terinstall ini. Nah kalau yang ini sudah terinstall ya, ini yang install gitu, tadi manual tadi. Apa yang belum ya? Nggak hafal. Dan ini bisa kita pilih dengan filter-filter tambahan lagi ya, type-nya ataupun topik. Oke. Kemudian jadi kalau yang belum terinstall, tombolnya masih aktif yang tadi itu ya. Nah kita mau install yang mana? Apa ya, saya nggak belum ada versi mau install library apa ya. Yang jelas ini yang di sini sekarang, yang ini ya, yang tombol installnya masih aktif itu belum diinstal karena belum butuh ya. Oke. Nah kalau ya intinya nanti kalau misalkan dibutuhkan ya kita tinggal cari di sini, misalkan apa ya, apa ya, OLED ada nggak? Kita cek dulu, misalkan ada. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Oke. OLED baru nyari nggak sih? Sensor kit Acrobat. Oh ini dia. Misalkan kita ini ya, OLED ya. Ini banyak ternyata. Jadi kita belum tahu nih, untuk misalkan kita punya OLED ya, itu untuk display yang lebih baru ya dari LCD biasa. Ini banyak. Oh iya. Jadi intinya kita cari dulu. Pokoknya iya, kita harus tahu dulu apa seri daripada model daripada OLED yang kita gunakan tuh yang mana gitu, supaya nggak salah gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak library yang kita install terus nggak pernah kita pakai, mungkin akan penggunaan Arduino IDE ini akan menjadi lebih lambat ya.
Jadi mending install yang kita butuhkan aja gitu. Jadi rekan Indonesia sekalian, intinya kalau nanti kita akan menginstal library via library manager, nanti yang jelas kalau belum terinstall maka tombolnya masih aktif di sini seperti ini, bisa kita klik gitu ya. Gitu. Ini versi-versinya kita bisa pilih ya. Nah, pastikan kalau kita install library ya pilih yang paling akhir versinya. Baik, demikian ya sahabat Indonesia sekalian cara menginstal library eksternal yang kita butuhkan ya untuk device-device baik input yaitu sensor ataupun output bukan mungkin aktuator atau yang lainnya ke dalam ini ya, ke dalam software Arduino IDE. Baik tadi secara menggunakan menu sketch di sini, kemudian secara manual copy paste ya, langsung ke folder instalasi daripada library-library di komputer kita untuk software Arduino IDE, atau juga melalui ini tadi ya, library manager. Demikian video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan kita.